Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati perwakilan dari Kementerian Koperasi Jakarta, yang saya hormati Kepala Dinas Kementerian Koperasi dari Kabupaten Cirebon yang mewakilinya, yang saya hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon, hadir ketuanya Pak Pandi, terima kasih berkenan hadir. Yang saya hormati perwakilan dari PBMT hadir juga di sini, juga pengurus dari PMT Al-Falah, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Islamic Center beserta seluruh jajarannya, alhamdulillah berkenan hadir. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina dan anggota serta Ketua Pengawas serta seluruh anggota dan para anggota pengurus pengawas KSPPS BMT Lariba Islamic Center yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam rangka menghadiri salah satu momen yang sangat penting dalam lembaga koperasi, yaitu RAT. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini akan menjadi bagian dari upaya kita untuk terus memberikan support terhadap pengembangan lembaga koperasi yang ada di Indonesia pada umumnya dan tentu saja di wilayah Cirebon pada khususnya. Izinkan saya menyampaikan sekilas tentang laporan singkat, ya, semacam progress report dari perkembangan KSPP Lariba Islamic Center. Yang pertama, saya sedikit kilas balik dari segi sejarah kenapa BMT ini disebut Lariba, BMT Lariba Islamic Center. Tahun 2010 BMT ini menjadi salah satu unit dari koperasi bina umat yang ada di Yayasan Islamic Center yang sudah didirikan oleh para pendiri kita di awal. Jadi selama 2 tahun kita bagian dari unit koperasi bina umat yang ada di di Islamic Center ini. Tahun 2012 karena berbagai alasan teknis dan tentu saja yuridis, kita kemudian memisahkan diri, ya. Bukan memisahkan diri dalam pengertian yang sesungguhnya, tetapi membentuk KSPPS sendiri yang secara organisatoris tidak tergabung dalam koperasi bina umat. Ada banyak pertimbangan karena tentu saja secara filosofis koperasi bina umat basisnya konvensional di awal-awal, ya. Dan tentu saja KSPPS BMT Lariba Islamic Center adalah basisnya syariah. Dari aspek ini mungkin yang menjadi alasan kenapa kita menjadi KSPPS BMT Lariba Islamic Center terpisah dari koperasi bina ummah. Jadi persisnya tahun 2012 ya, kita berdiri dengan berbagai perangkat yang kita miliki, dan dalam perkembangannya naik turun dan fluktuasi perkembangan sejarah BMT Lariba Islamic Center ini dari mulai di level kabupaten karena berbagai pertimbangan ingin mengembangkan sayap, maka kita sudah menjadi 4 tahun terakhir ini, ya, sudah menjadi koperasi yang tingkatnya nasional, ya. Alhamdulillah. Artinya
ini tidak ada keputusan yang tanpa risiko. Ketika kita mengambil keputusan dan para anggota mengambil keputusan untuk menjadikan koperasi ini di tingkat nasional, banyak hal yang harus dipenuhi, ya, banyak hal. Dan dalam perjalanan 3 tahun terakhir ini memang banyak hal yang kita belajar mengapa koperasi ini menjadi levelnya di tingkat nasional. Banyak hal, kekurangan, kelebihan itu mungkin bagian dari proses pembelajaran kita semua. Yang berikutnya tadi saya sampaikan kenapa disebut Lariba. Kita ditugaskan oleh Yayasan Islamic Center pada awalnya untuk mendirikan sebuah lembaga koperasi yang murni menggunakan sistem syariah. Sebenarnya BMT yang ada di wilayah Cirebon sudah bagus menjalankan aspek atau basis syariahnya, tetapi mungkin selalu ada plus minus, ya. Maka kita berusaha mempelajari, dan atas rekomendasi dari yayasan kita mengumpulkan calon anggota waktu itu dan disepakati namanya Lariba. Apa prinsip dasarnya atau alasannya? Idealnya kita punya obsesi BMT ini menjadi satu-satunya model BMT yang betul-betul murni mengembangkan sistem ekonomi berbasis non-riba. Jadi sebenarnya Lariba itu bahasa Arab, ya, BMT anti riba. Ini sebenarnya seperti pernah saya sampaikan di awal-awal, terinspirasi dari sebuah perbankan besar yang ada di Washington di Amerika. Pada saat masyarakat Amerika menolak kehadiran sistem keuangan syariah di awal-awal, termasuk di parlemen, ya, juga menolak, tapi desakan dari kaum grassroots dan pengusaha muslim sangat kuat sehingga di Washington berdiri Lariba Bank, ya, sebuah bank pertama di Amerika dengan nama Lariba Bank. Dan akhirnya sampai sekarang mendapat respon dari pemerintah, ya, dari parlemen, dan dari masyarakat pengusaha-pengusaha di Amerika, dan sekarang berkembang luar biasa. Nah, dari itu salah satunya juga terinspirasi kenapa di Islamic Center ini kita dirikan BMT Lariba Islamic Center, dengan harapan kita punya prinsip hindari sekecil apapun bentuk akad yang berbau riba. Itu dakwah kita. Kemudian sekedar menyampaikan informasi, mungkin bapak-bapak terutama anggota sudah disiapkan buku. Tidak seperti biasanya setiap tahun ketika RAT selalu menyajikan buku yang tebal, Pak, yang isinya daftar SHU, kemudian simpanan pokok, simpanan wajib, dan seterusnya ada di lampiran. Hari ini tidak ditemukan di sini, tapi bapak bisa ditemukan di barcode yang ada di snack itu, Pak. Jadi di kotak snack itu ada barcode yang berfungsi untuk melihat, ya, menggunakan Android, ya. Di kamera kita udah otomatis yang ada kameranya, kita klik maka akan muncul itu SHU kita berapa, kemudian simpanan kita berapa, simpanan wajib kita berapa, dan seterusnya. Jadi mohon maaf, untuk efisiensi dan efektivitas kita menggunakan teknologi Android untuk melihat SHU dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah di tahun 2021 kemarin, ya, pada laporan kali ini perlu saya sampaikan, situasi COVID pandemi ini ternyata berdampak sangat serius terhadap berbagai persoalan, terutama pada sektor ekonomi mikro, ya. Ini dialami oleh semua lembaga keuangan, dan tentu saja yang paling banyak terasa, ya, dampaknya adalah keuangan mikro seperti koperasi kita ini. Di tahun 2020 kita sempat turun asetnya, ya, dari 5,8 miliar habis hampir 6 miliar, ya, dari 7 miliar turun menjadi 6, sekian. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini kita meningkat, ya, kembali di angka 7, sekian miliar. Ini aset kita pada tahun 2021, dan artinya ini ada kenaikan aset karena meningkatnya partisipasi dari anggota. Yang kedua yang perlu saya sampaikan dalam laporan singkat ini juga, memang SHU itu seringkali menjadi ukuran sebuah koperasi itu dianggap berhasil. Kami menyetujui itu, tapi kami tidak 100% menyetujui bahwa semakin besar SHU-nya, semakin hebat koperasi itu, semakin sehat koperasi itu.
Ternyata tidak. Bagi kami punya filosofi bahwa ini bukan apologize ya. Bagi kami bahwa ketika koperasi lebih banyak memberikan manfaat kepada anggotanya secara maksimal, maka itu berarti koperasi itu sehat. Kalau koperasi SHU-nya besar tetapi dampak pemberian manfaat kepada anggotanya tidak berbanding lurus dengan SHU-nya, ini koperasi hebat pun jadi tidak sehat. Jadi kita punya filosofi seperti itu. Memang ada kenaikan ya sekitar 10% SHU kita di tahun 2021 ini ya. Kemudian dari alhamdulillah kita juga bisa menekan biaya operasional ya. Setiap tahun operasional kita cukup membengkak. Kemarin dalam 1 tahun terakhir 2021 kita coba menurunkan, melakukan efisiensi sehingga ada penurunan sekitar 10% ya dari biaya operasional. NPF yang suka menjadi momok ya dari lembaga-lembaga keuangan termasuk perbankan dan lembaga keuangan mikro kita seperti BMT, alhamdulillah juga kita mengalami penurunan dari angka 13% di 2020 kita turun menjadi 11%, walaupun tentu itu masih perlu dipertimbangkan untuk selalu diperbaiki. Tapi paling tidak kita mengucapkan terima kasih pada tim kita yang sudah berusaha untuk menekan NPF dari tahun sebelumnya. Berikutnya juga ini persoalan Pak terkait dengan jumlah anggota. Tahun 2021 kita sudah melakukan penataan terutama anggota-anggota yang pasif yang tidak memberikan simpanan bulanan itu pokok dan wajib ya. Itu kita anulir tidak lagi menjadi anggota. Kenapa? Karena tidak membayar iuran bulanan dan ini kan berdampak pada sistem keuangan kita. Maka di tahun 2020 anggota kita itu hampir 1.500 sekian ya. Sekarang kita pangkas menjadi sekitar 1.471. Apa alasannya? Ya tadi banyak anggota-anggota ya yang tidak memberikan kewajibannya, mungkin sama dialami oleh BMT yang lain ya, harusnya membayar simpanan bulanannya kan tiap bulan. Nah, ini kita tertibkan, mudah-mudahan ini juga salah satu saran dari Kementerian Koperasi. Setiap periode kita selalu diberikan pembinaan oleh Kementerian Koperasi Pusat ya, salah satunya terkait dengan berbagai persoalan manajemen, kemudian mengingatkan tentang NPF, mengingatkan tentang anggota dan seterusnya. Ini saya kira beberapa bulan ini upaya memperbaiki dari rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dari pusat. Kemudian juga perlu saya laporkan sedikit hasil Penkes ya. Jadi dari hasil Penkes Kementerian Koperasi dalam tahun 2021 ini alhamdulillah kita dinilai sehat oleh Kementerian Koperasi Pusat ya. Angkanya memang tidak cukup tinggi, antara 75 skornya, tapi insya Allah ke depan ada beberapa item yang harus kita perbaiki ya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kemudian karena kita sudah di atas asetnya, sudah di atas angka yang harus diaudit oleh eksternal ya, kita kemarin diaudit oleh pihak eksternal dengan hasil wajar tanpa pengecualian. Kalau dulu wajar tanpa pengecualian, sekarang nomenklaturnya beda lagi, wajar saja cukup ya. Wajar, alhamdulillah kita dalam posisi tidak bermasalah terkait dengan audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Kemudian yang berikutnya penggunaan teknologi. Kita memang masih terus berusaha. BMT Mobile ini belum banyak dimanfaatkan oleh 1.400 anggota ya. Baru sekitar ya sampai 30% saja anggota yang menggunakan teknologi BMT Mobile. Padahal seperti pernah saya sampaikan, ketika bapak-bapak yang menjadi anggota dan menggunakan aplikasi ini, bapak bisa transaksi dari rumah, bisa transfer dari rumah, bisa membayar apapun dari rumah menggunakan Android ya. Dan kita sudah memfasilitasi itu ya, agar semua transaksi dilakukan secara cepat. Ngecek saldo, ngecek simpanan, ngecek SHU kalau perlu itu bisa dilakukan di rumah. Kalau bapak-bapak Androidnya sudah disetting menggunakan aplikasi BMT Mobile Islamic Center. Saya berharap setelah RAT ini para anggota yang sekarang mewakili dari sekian ribu anggota ini bisa menggunakan aplikasi ini untuk memanfaatkan aplikasi ini. Kemudian terakhir, saya kira kita punya harapan ke depan bahwa aktivitas keuangan kemarin dalam rapat tahunan yayasan itu ada sinyalemen ya, bahwa keuangan yayasan
akan dilakukan pengkajian untuk melakukan sentralisasi ya Pak ya. Ya terlepas dari itu apakah nanti akan betul-betul dilakukan atau tidak, tapi pasti tentu BMT akan masuk ke wilayah itu. Karena BMT akan menjadi salah satu lembaga yang ikut mensupport ya, memfasilitasi ketika proyek sentralisasi yang dilakukan yayasan ini berhasil, dan ini perlu proses. Artinya dari sejak sekarang ketika kebijakan dari yayasan melakukan sentralisasi di seluruh keuangan lembaga yang ada di Yayasan Islamic Center ini berarti bahwa profesionalisme di BMT kita harus lebih ditingkatkan. Insya Allah tentu saja kita punya prinsip simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, saling memberikan maslahat, saling memberikan kebaikan ya, baik yayasan maupun BMT. Terakhir tahun 2021 ini kita sudah melakukan pra-RAT Pak. Jadi 3 tempat sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pusat ya, untuk BMT dan koperasi yang sudah kelasnya tingkat pusat itu sudah harus melakukan upaya pra-RAT ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan di 3 wilayah. Wilayah barat itu di Arjawinangun dan di Palimanan. Kemudian kita di Tuparep ini juga melakukan pre-RAT. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menuju RAT pada hari ini. Saya kira itu, terima kasih kepada semua yang hadir. Mohon arahan dari Dinas Koperasi, kemudian juga dari pihak Dekopinda untuk berbagi wawasan agar BMT kita ke depan jauh lebih baik dan jauh lebih memberikan manfaat kepada seluruh anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.